Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Dan berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ini sampai dijadikan nama masjid ini. Ya. Saya ngisi kajian di Suralaya sana. Nama masjidnya Masjid Fastabiqul khairat. Subhanallah. Di dalam surat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Suruh berlomba-lomba. Kemudian surah Ali Imran ayat 133 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya yang pertama apa? Tadi kita suruh cepet-cepet, jangan nunda-nunda. Ngapain? Berbuat baik. Fastabiqul khairat. Yang kedua, yang nggak boleh ditunda-tunda apa? Mohon ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya kan? Wa jannatin, bersegeralah kalian menuju surga Allah. Dengan cara apa? Jangan nunda-nunda taubat, jangan nunda-nunda amal soleh. Arduha as-samawati wal ard. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi jangan khawatir nggak kebagian ya. Justru di dalam hadis diterangkan oleh Nabi, nanti di akhirat itu semua penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semua ya. Semuanya Pak. Yang di neraka selamanya, di surga masuk ke surga semuanya ya. Ternyata di surga masih banyak tempat ya, kapling yang masih kosong. Istana-istana yang Allah ciptakan itu banyak, masih belum ada penghuninya. Saking luasnya surga. Nah, ini lain cerita nih. Kalau di surga masih banyak tempat kosong, apa yang Allah perbuat? Allah ciptakan makhluk yang baru sehingga tinggal di sana. Neraka sama juga. Allah berfirman, halim talati, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau sudah penuh? Allah bilang kepada neraka apa? Halim talati. Apa kata nerakanya? Hal min mazid. Ada tambahan enggak? Allahu Akbar. Allah tanya ke neraka dan Allah Maha tahu ya. Halim talati, engkau udah penuh belum? Nerakanya jawab apa? Hal min mazid, ada tambahan tidak? Maka di dalam hadis ya, kita hanya menyampaikan hadis, nanti monggo lihat keterangannya. Setelah neraka nanya begitu, adakah tambahan lagi? Allah masukkan kaki Allah yang maha mulia, ya, nggak bisa kita bayangkan ya. Allah masukkan ke dalam neraka. Ketika itu juga neraka jadi penuh. Qattu. Nah, yang butuh referensi ada di tafsir surah Qaf. Ya, nanti silakan dibuka. Baru nanti ketemu hadisnya, lihat penjelasan para ulama. Poinnya di sini Allah ajak kita untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Buat siapa surga Allah ciptakan? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang
bertakwa. Takwa itu apa sih? Udah lewat ya pembahasannya ya? Takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian ya. Makanya ada yang nanya ke saya, Ustadz boleh nggak sih umroh nyicil? Jadi ada travel yang ngadainnya. Bener, ada travel. Jadi kita berangkat duluan, bayarnya pas pulang umroh, nyicil bayarnya. Ada itu. Maka saya kalau ditanya begitu, jawaban saya tidak disarankan. Ya, kalau ada kelebihan harta, silakan berangkat. Bismillah. Ya, nah, khawatir ada apa-apa nanti. Kasihan ahli waris ya kan? Iya. Kita ngalir aja loh Pak ibadah. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Iya nggak? Ada kelebihan uang ya sedekah. Lagi nggak ada, berkata baik. Kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap kebaikan adalah sedekah. Senyum sedekah nggak? Lagi ada uang, ya sedekahnya pakai uang. Nggak ada uang, senyum aja. Senyumnya apa? Menertawakan diri sendiri. Aduh ya Allah, saya kepengen banget sedekah gitu loh, ya kan? Nah, jangan memaksakan kehendak. Nah, saya dapat cerita, ada apa? Developer, ya, itu umrohnya setiap bulan. Terus kerjanya itu nyantunin anak yatim di ini dikumpulin. Terus apa namanya? Berangkatin umroh tukang-tukangnya. Bagus nggak Pak? Bagus, tapi kan kita mikir ini untungnya dari mana? Ya, khawatir memaksakan kehendak, terus akhirnya minus. Kalau udah minus, ayo nanti cari-cari cawe-cawe. Yang udah dibayar, diutak-atik. Ya nggak? Nah, maka kita itu beramal didasari ilmu. Mengenai infak sedekah sudah saya sampaikan, ada aturannya di kitab fikih. Maksimal kita infakkan harta kita berapa Pak kemarin? Seperlima itu udah terlalu banyak. Ya, seperlima Pak. Kalau semua harta itu imannya Abu Bakar. Setengah harta imannya Umar. Sepertiga Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan kepedean, iman kita nggak nyampe kayak mereka. Bener nggak? Makanya para ulama fikih membatasi infak paling banyak itu berapa? Seperlimanya harta. Ya. Bahasanya begini Pak, bahasanya. Misalnya Bapak gajinya sebulan 20 juta. Itu murni Pak ya? Murni penghasilan apa bahasanya? Neto. Apa bruto? Murni ya, 20 juta itu. Maka Bapak tidak boleh infak melebihi 4 juta. Seperlima 20 juta berapa? Nah, jangan. Tanya ibu-ibu, misalnya suaminya gajinya 20 juta, infak 4 juta itu berat nggak? Kebanyakan. Bener nggak? Nah, karena masih banyak yang berhak menerima, diantaranya orang tuanya, ya, saudara-saudaranya, bener nggak Pak? Gitu. Jadi jangan dianggap beramal itu terserah kita, sekehendak kita. Enggak. Justru masalah sedekah aja ada aturannya. Masya Allah. Kemudian dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, badiru bil a'mal. Nabi bilang, bersegeralah kalian mengerjakan amal-amal soleh. Kenapa? Fitanan aqita'il lailil muslim. Sebelum datang fitnah, seperti potongan-potongan malam yang gelap.
Tahu nggak Bapak Ibu tahu ini maksudnya apa ini? Nabi itu menerangkan dahsyatnya fitnah akhir zaman ya. Pakai bahasanya seperti potongan-potongan malam yang gelap. Nggak nyampe ya pikiran kita ya? Nabi lanjutkan contohnya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Kalau kita nggak bersegera beramal saleh, fitnah itu datang. Nanti orang-orang paginya masih mukmin, sorenya udah kafir, Pak. Ayo. Gara-gara apa? Menunda-nunda amal soleh. Bener nggak? Saya tanya, Pak. Orang-orang yang saat ini tidak sholat, mungkin nggak dulunya mereka orang yang menjaga sholat? Iya. Sebelum azan mungkin sudah di masjid, ya kan? Atau pokoknya sholat 5 waktu itu dia jaga. Nah, gara-gara ini nih. Apa ini, Pak? Kemarin istilahnya? Asyaiton al-ghepeng, ya. Gara-gara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat. Wah, ya, masih setengah 8. Isya kan bisa jam 10. Nah, tadi baru buka IG. Mau buka TikTok belum? Ya. Lihat, masih jam 9. Cobalah Facebook. Terus. Zuhur juga gitu. Adzan zuhur lihat, masih jam 1. Sholat zuhur bisa setengah 3. Awalnya gitu dulu, nunda-nunda amal soleh. Tunda. Lama-lama, nanti sholatnya lewat waktu. Udah adzan asar belum zuhur dia. Adzan maghrib belum asarnya. Terus lama-lama gimana? Betul-betul ditinggalkan itu sholat. La ilaha illallah. Makanya nggak bisa kita menyepelekan amal soleh. Pak, jujur ya, ini bapak-bapak nih yang bisa jawab. Kalau ibu-ibu mah memang sholatnya lebih baik di rumah kan? Jujur Pak, sholat berjamaah sama sholat sendiri, sama nggak rasanya? Beda. Tumakninahnya juga beda, bener nggak? Beda rasanya. Nah, saya tanya lagi, sholat berjamaah yang bapak datang sudah mulai safnya tuh, sama bapak qobliyah dulu, beda nggak rasanya? Beda. Ya, disitulah kita diwanti-wanti jangan sampai iman itu lepas dari jasad kita, dari tubuh kita. Cara menjaganya apa tadi? Sempurnakan yang fardu-fardu, tambah dengan nafilah-nafilah. Ya, demi Allah Pak, orang yang berusaha menyempurnakan yang fardu, ditambah lagi nafilah, Allah tanamkan kecintaan kita kepada ibadah di dalam hati kita, Pak. Senang sama ibadah. Ya, senang sama ibadah. Kemudian lanjutannya kata Nabi, mana tadi? Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang sorenya mukmin, paginya kafir. Sebabnya apa, Pak? Biasanya orang murtad. Dunia. Ini bedanya nih. Kalau orang mu'alaf cerdas biasanya mencari kebenaran ya. Orang cerdas ingin menghancurkan Islam, Pak. Dia pelajari Al-Quran, malah masuk Islam. Bener ya? Banyak gitu kasusnya. Profesor-profesor ingin mencari celahnya Islam di mana, dipelajari Al-Quran tuh. Allah bukakan hatinya, malah masuk Islam, malah kagum dengan agama Islam. Ya, berapa banyak ayat-ayat ini turunnya 14 abad yang lalu, tapi pembuktiannya di berapa ribu tahun ke depan pakai ilmu sains, ya kan? Contohnya pertemuan dua laut. Tempatnya siapa itu? Nabiullah Khidir, Majma'al Bahrain, surah Al-Kahfi kan? Bayangin. Sekarang udah ketemu lautnya. Sudah ada. Luar biasa, lihat Al-Quran berbicara demikian. Apalagi jasadnya Fir'aun. Al-Quran bilang, ya kan? Allah abadikan itu jasadnya supaya jadi apa? Pembelajaran buat yang lain. Ya. Sebaliknya orang murtad karena dunia, kadang-kadang karena orang yang dia ingin nikahi, ya
karena pekerjaan, karena ini Nabi yang bilang, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Yang kafir tadi ya, sorenya mukmin, paginya kafir, paginya mukmin, sorenya kafir. Gara-gara apa? Dia jual agamanya demi mendapat sedikit keuntungan dunia. La ilaha illallah. Jangan merasa aman, Pak. Nauzubillah. Ya, mungkin bapak-bapak kuat, kajian akidahnya bagus. Anak kita gimana? Ayo, apalagi udah ada fitnah ini. La ilaha illallah. Hati-hati, Pak, hati-hati. Ini saya sedikit pesan buat teman-teman yang punya anak SD. Mau nggak anak kita rusak gara-gara ini? Apa ini? Tadi apa namanya ini? A'udzubillahi minal jawwal. Ya, aku berlindung dari HP ini. Bahasa Arabnya apa? Jawwal kan? A'udzubillahi min syarri fil jawwal ya. Aku berlindung dari keburukan yang ada pada HP. Bapak-bapak, saran saya belum terlambat. Kalau mau anaknya itu sehat pertumbuhannya, perkembangannya, jangan sampai dirusak sama HP ya. Jangan berikan kepemilikan HP kepada anaknya. Udah, HP itu punya bapak aja, punya ibu. Kapan waktu anak mau nonton, mau HP, pinjem. Bahasanya apa? Pinjem ke ayah, pinjem ke mama. Kalau pinjem, ayahnya, mamanya bisa meminta dengan baik dan logis. Ya, tapi jam 9 ayah ada perlu ya. Tuh, bisa kan? Atau mamanya, nanti jam 8 mama ada perlu ya dipakai HP-nya. Bisa kan? Coba kalau HP-nya itu punya anaknya. Bisa diambil Bapak? Ibu? 3 jam nggak cukup lihat HP. Demi Allah nggak cukup. Sampai jam 12 malam juga dihajarin. Lah bener, sampai matanya merah nih, matanya sakit. Bener nggak? Nah, jadi kembali ke orang tuanya lagi. Saya cerita sedikit ya. Mudah-mudahan bapak-bapak nggak tahu keluarganya, biar nggak gibah. Saya cerita nggak sebut nama, kalau tahu orangnya sama aja gibah. Jadi ada di sebuah keluarga, saya katakan anaknya 4 deh. Aslinya 5. Biar nggak ketahuan, saya bilang 4. Itu anak-anaknya masing-masing dibelikan HP sama bapaknya, masing-masing punya laptop sendiri-sendiri, rumahnya dipasang wifi. Apa yang terjadi? Maghrib, lengkap keluarganya di rumah itu, tapi hambar, Pak. Ibunya di ruang tamu sendiri, masing-masing anaknya di mana? Di kamar masing-masing, sibuk dengan gadgetnya. Betul tidak? Terjadi nggak sekarang? Ibunya mau bikin apa, masak, minta tolong ya. Kakak yang pertama, kakak bantuin mama dong. Nggak ada yang nyaut. Yang salah siapa kalau udah begitu? Yang beliin laptop siapa? Bapaknya. Yang beliin handphone siapa? Bapaknya. Yang masang wifi siapa? Tanpa kita sadari ya, tanpa orang tua sadari, niatnya baik, sayang anak, apa yang dipengenin dibeliin, tapi karena salah caranya, nggak tahu ilmunya, justru orang tua itulah yang merusak anaknya sendiri. Betul? Nah, hati-hati. Jadi sayangnya orang tua ke anak itu nggak mesti semua yang diminta dituruti, nggak, lihat maslahatnya, mudaratnya. Nah, kalau yang udah terlanjur seperti itu ya, terlanjur ya, kumpulin anak-anak, keluarganya kumpulin, ngomong dari hati ke hati. Ya, kakak sayang nggak sama mama, adik sayang nggak sama mama gitu. Ngomong dari hati ke hati. Yuk bikin peraturan. Di keluarga itu peraturan. Udah maghrib, ini ditaruh masing-masing. Maghrib tuh, makan bareng, ngaji, sholat gitu kan ya. Ibu-ibu kan sholat sama anak perempuannya di rumah kan. Terus kapan boleh megang lagi? Sudah belajar bareng, makan bareng semua, mungkin jam 9 boleh lihat-lihat, khawatir ada urgent pesan buat besok kan ya. Pelajaran apa, bapak ibunya juga besok kerja bawa apa ya kan.
Nah itu nggak apa-apa dibikin peraturan. Gitu. Kalau saya pesan sama ibu-ibu bapak-bapak ya, kemarin saya ngisi parenting, saya bilang gini, ibu silakan main HP, tapi jangan depan anaknya. Kalau pas anaknya lagi di rumah, pegang buku. Jajal cobain Pak. Ya, bapak-bapak juga. Pas anaknya di rumah yang dipegang apa Pak? Bu? Buku yang dipegang. Karena anak itu melihat orang tuanya. Silakan melihat HP, ngecek HP ketika anaknya tidak di rumah. Ya, silakan. Nah, di situ juga kita meminimalisir dosa jariyah. Kita nggak kepikir ke sana kan? Nah, hati-hati ya, hati-hati. Kemudian berikutnya dari Abi Sirwa'ah. Ini unik ini namanya. Nama orang Arab yang ini. Siapa? Abi Sirwa'ah. Ada yang namanya Abi Sirwa'ah di sini? Enggak ada. Kemudian nama aslinya siapa? Uqbah ibnil Haris. Kata beliau, "Shallaitu wara'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-Asra." Suatu hari aku, siapa tadi namanya? Uqbah ibnil Haris nama aslinya ya. Nama kunyanya Abi Sirwa'ah. Pernah aku sholat asar di Madinah bersama Nabi, fasallama tsumma qama musri'an. Nabi jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi langsung berdiri. Fatakhatta riqaban nas, sampai Nabi buru-buru ngelangkain pundaknya jamaah pulang, Pak. Karena rumahnya Nabi di mana? Di sebelah sana. Pintu rumahnya Nabi itu ya pintu masjid. Ngerti nggak maksud saya, Pak? Jadi kalau Nabi keluar rumah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, langsung masuk masjid. Paham ya? Habis sholat, salam, Nabi langsung pulang, cepet-cepet. Ya? Ba'di hujuri nisa'ihi, langsung pulang. Fafazi'an nas min sur'atihi fakharaja alaihim. Maka jamaah itu pada geger. Apa geger? Heran. Loh, ada apa ini? Karena biasanya Nabi habis salam ngapain? Hah? Zikir. Nabi itu paling tenang ibadahnya, nggak tergesa-gesa. Tenang zikir ya, ngelihat satu-satu. Tahu nggak kenapa Nabi kalau habis salam menghadap ke jamaah? Ayo, ada yang tahu Pak? Yang pertama Nabi nggak mau lama-lama munggungin apa? Makmumnya nggak mau. Khawatir salah satu karakter apa itu? Sombong. Nah, sebagian imam masih jojong sana ya. Mohon maaf ini, Nabi aja sungkan membelakangi jamaah ya kan? Jadi yang benar setelah salam lihat jamaahnya. Yang kedua, ternyata Nabi ngabsen, Pak. Nabi lihat satu-satu mukanya sahabat itu. Yang nggak hadir sholat berjamaah ditanya, si fulan kemana? Sakit ya Rasulullah, dijenguk. Tuh, indahnya apa bahasanya Mas? Tenggang rasa di masa Rasul seperti itu. Itulah alasan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat Isya sama sholat subuh. Zaman dulu belum ada listrik, Pak. Listrik ini bid'ah ini. Zaman Nabi nggak ada kan? Bid'ah nggak, Pak? Lampu ini bid'ah ini. Zaman Nabi nggak ada ya. Bid'ah duniawi. Boleh tidak? Dianjurkan. Apalagi ada maslahatnya. Ya, ada maslahatnya. Yang nggak boleh itu bid'ah dalam masalah ibadah. Ya, kenapa orang munafik berat sholat isya, sholat subuh? Gelap. Masjidnya Nabi itu kalau sholat isya gelap. Maka Nabi kalau menghadap ke makmum, dikira orang munafik apa? Nggak keciri mukanya. Jadi nggak hadir juga nggak apa-apa. Subuh juga gitu. Nabi menghadap makmum, menurut orang munafik mukanya nggak keciri. Akhirnya Nabi bilang, asqaulu sholatin alal munafiqin sholatul isya wal fajr. Nabi bilang begitu.
Ya, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan subuh. Kenapa? Pada hakikatnya orang munafik itu berdiri sholat itu males, Pak. Ayo, koreksi, evaluasi masing-masing kita, termasuk yang ngomong ini. Kalau saya berdiri sholat males-malesan, jangan-jangan di dalam hati saya ada sifat munafik. 142 kalau nggak salah ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri hendak sholat, berdirinya gimana? Malas. Saya jadi ingat sesuatu ini. Jadi saya ngimamin tarawih ini di salah satu masjid, saya nggak sebut masjidnya ya. Agak panjang Pak bacaannya. Mungkin karena saya baru lulus pondok kan semangat ya murojaahnya. Agak panjang bacanya. Selesai tarawih, teman saya cerita sama-sama Ustadz tuh. Ustadz, antum tahu nggak tadi bapak-bapak sebelah saya? Kayak gini Pak. Salat tarawih kan Allahu Akbar gini kan? Saking panjangnya bacaan saya begini Pak. Ya Allah ya Rabbi. Kakinya sebelahnya begini Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, hati-hati nih, hati-hati ya. Kalau kita malas berdiri sholat, khawatir. Kita nggak nuduh ya, khawatir. Curigai diri pribadi. Jangan-jangan di dalam hati kita ada sifat munafik. Ya na'udzubillah. Terus tadi ngapain Nabi buru-buru pulang? Nah, pas balik, Nabi tahu para sahabat itu heran kan? Maka supaya tidak ada suudzon, nah ini ada fikihnya juga ya. Biar nggak ada suudzon ya, boleh kita sampaikan. Kayak contoh, ini contoh aja ya. Boleh ditiru, boleh enggak? Saya naik mobil, apa namanya, sama teman saya juga ikut. Terus saya pakai headset sampai ketiduran. Nah, supaya temen nggak suudzon boleh sebelum dimatiin HP-nya, headsetnya dibuka, cek, dinyalain sedikit murotal atau kajian. Nggak apa-apa teman kita ngedengar sedikit, bukan ria, menghindari suudzon. Paham Pak? Bukan ria itu, menghindari suudzon gitu. Namanya manusia kan ya. Justru kita menyelamatkan teman kita dari suudzon. Gitu, jelas? Ya. Yang penting kita hatinya aja luruskan ya. Demikian. Maka Nabi langsung bilang, "Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatih." Tadi aku lagi sholat, aku ingat ada sebatang emas di lemariku. Sebatang emas, Pak. Maka aku nggak mau emas tersebut mengganggu ibadahku. Nabi pulang, itu emas diperintahkan ke istrinya suruh dipecah, ya dibagikan ke orang yang berhak. Subhanallah. Bapak kalau lagi sholat inget saldonya berapa juta, gimana? Langsung di grup ya. Bro, kirim nomor rekening masing-masing bro. Dibagi semuanya. Allah Akbar. Bedanya Nabi sama kita nih. Ya. Kalau kita habis salam buru-buru keluar mau ngapain? Cari dunia. Bener nggak? Hah? Makan siang dunia bukan Pak? Dunia juga kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir nggak sempet? Langsung. Kalau Nabi, justru Nabi nggak mau dunianya mengganggu ibadahnya. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini baru nggak ditunda-tunda ya. Tapi kita susah niru Nabi kayak gitu. Kalau Nabi memang harta dihabisin buat sedekah. Kalau kita banyak yang ditanggung ya. Ngirim mertua, ngirim orang tua ya. Nafkahi istri, anak. Bentar lagi anak masuk SD. Berapa juta Pak masuk SD? 10 juta, 8 juta ya. Di tempat saya 8 juta Pak. TK, berapa TK sekarang? 7, Masya Allah. SMP
12, 15 ya. Bener nggak? Maka nggak masalah bapak-bapak nabung. Karena ada maslahat ya. Jangan nekat. Oh, ada uang pas-pasan, bismillah, di apa? Kasih-kasih ke orang. Besok mau urusan nanti. Tapi imannya lemah. Akhirnya besoknya jadi apa? Manusia silver. Habis tabungannya ya kan? Bagaimana lagi? Ya, nah, nggak gitu Islam konsepnya ya. Islam ini agama yang paling realistis. Nabi habisin harta sedekah, imannya kuat. Abu Bakar gitu juga. Kalau kita berapa tadi batasannya? 1/5 itu udah kebanyakan. Nggak percaya tanya istrinya. Coba mau sedekah 1/5 izin sama istrinya, enggak bakal diizinin. Bu, ya buat saya aja mas daripada buat orang lain. Bener gak? Iya. Kemudian berikutnya di peristiwa perang Uhud ya, dari Jabir cerita ada seorang datang kepada Nabi nanya, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" To the point. Ini peristiwanya lagi apa, Pak? Lagi perang Uhud. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu? Kalau aku terbunuh di perang ini nih, fil jannah, engkau di surga. Itu sahabat lagi megang kurma, Pak, lagi makan kurma. Ngedenger Nabi bilang jawaban, kalau kamu terbunuh di perang ini kamu di surga, itu kurma dibuang, Pak. Langsung masuk ke medan perang. Yang mau masuk surga, ya kan? Gimana tuh perilakunya? Ngebuang makanan. Hah? Gak masalah, nanti kan kurmanya bisa dimakan sahabat yang nemuin, bisa dibersihkan, atau dimakan kuda, ya, hewan-hewan yang ada di situ kan. Nah ini poinnya di sini bukan buang makanannya, tapi apa? Bersegera menyambut surga, ya. Karena itu perintah Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kemudian berikutnya, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayyus shadaqati a'dhamu ajran. Datang seseorang kepada Nabi, dia nanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Berarti sedekah itu bermacam-macam, ya. Sedekah itu bermacam-macam. Dia tanya, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Ada ada sya. Sahihun ada syahihun. Apa artinya, Pak? Sahih artinya apa? Sehat. Kalau syahih, bakhil plus serakah. Jadi sedekah yang paling utama yang mana, Pak? Kita lagi sehat. Kalau pelit, serakah itu lagi punya harta apa enggak? Lagi enggak? Hah? Lagi ada. Bener? Lah enggak ada hartanya, apa yang dipelitin? Apa yang dipelitin? Ya, lagi sehat, lagi banyak harta nih, terus kita pelit. Digenggam itu. Kalau bahasa Jawa apa? Itu mah tangannya digenggam. Apa maksudnya? Hah? Koret. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau takut fakir, kemudian mendambakan jadi orang kaya. Nah, itu sebaik-baik sedekah. Lagi apa, Pak? Lagi sehat. Maksudnya kalau sehat butuh nggak? Udah cukup kan? Kalau sakit kan mungkin uangnya dipakai buat berobat ya kan? Makanya Nabi kasih tahu, sedekah yang paling utama kita lagi apa? Lagi sehat. Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum. Jangan harta itu ditahan-tahan sampai nyawa sudah di tenggorokan. Udah pengen mati baru ya, qulta li fulan. Fulan li fulan kadza wa kadza. Mau mati nih bentar lagi sakaratul maut. Pesan sama istrinya, Dek, itu yang itu buat si fulan, itu yang itu buat si fulan.
Pada kata Nabi apa? Wa qad kana li fulan. Nih sedekah yang dia keluarin nih, memang itu haknya si fulan. Ngerti nggak maksud saya, Pak? Zakat. Bayangin orang pelit, mau mati aja, yang dikeluarin harta yang mana? Yang wajib dizakati. La ilaha illallah. Bahasanya begini, Pak. Kalau ada uang 200 juta, yang wajib dizakati berapa? Hah? 5. 200 dibagi 40. 2,5% itu per 40. Jadi kalau 200 juta kewajiban zakatnya berapa? 5 juta, oke? Mau mati baru ngeluarin zakat. La ilaha illallah. Ini kata Nabi apa? Wa qad kana li fulan. Memang itu hak si fulan. Ya. Hati-hati ya. Kemudian berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Ini pelajaran buat kita semua. Kadang-kadang kita kepengen sesuatu, cuman kepengen doang. Ya. Saya terjemahkan. Nabi suatu hari mengeluarkan pedang. Nabi bilang ke sahabat itu lagi banyak. Man ya'khudhu minni hadza? Siapa yang mau ambil pedang saya ini? Nabi nawarin. Fa yabsutu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana. Sahabat yang lagi kumpul tiba-tiba apa gini itu namanya, Pak? Ngatong. Apa, Pak? Ngatong ya? Saya, ya Rasulullah, saya. Rebutan kan saya gitu kan. Nabi kayak mau kasih pedangnya Nabi. Berkah enggak pedangnya Nabi? Saya rebutan. Nabi ubah kalimatnya. Faman ya'khudhu bihaqqihi. Siapa yang menunaikan hak pedang ini? Paham enggak maksudnya, Pak? Pedang dipakai buat apa? Buat perang. Tiba-tiba orang semua diem. Nah, tadi rebutan. Saya. Nabi bilang, siapa yang menunaikan hak pedang ini? Diem semuanya. Nah, ini kebiasaan kita. Jadi pedang itu kalau sudah dapat, diapain? Disimpan koleksi. Bener gak? Nah, sama kayak kita ngoleksi apa? Uang. Ada uang dolar disimpan, uang dinar disimpan. Iya nggak? Real disimpan, ya nggak? Manfaat nggak itu buat koleksi? Tidak bermanfaat. Khawatir jadi apa? Mubazir. Justru kalau uang itu ditukar di money changer, bisa buat nafkah kan? Buat sedekah kan? Kita bawa sampai hadapan Allah. Buat apa koleksi-koleksi, ya kan? Ketika ditanya siapa yang mau menunaikan hak pedang ini, pada diem. Fa'ahjamal qaumu, diem semuanya. Faqala Abu Dujana. Baru Abu Dujana bilang, ana akhudhu bihaqqihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata perawi hadis? Fa'akhazahu fafalaqa bihi hammal musyrikin. Itu pedang diambil sama Abu Dujana buat apa? Buat membelah kepalanya orang musyrik. Subhanallah. Bayangin, siapa yang mau menunaikan haknya? Pada diem semua. Ya, Abu Dujana berdiri. Buat apa? Dibelah kepalanya orang musyrik. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian berikutnya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf tahu, Bapak Ibu? Nanti pulang buka Yufid, ketik ya. Hajjaj bin Yusuf nanti keluar. Itu hobinya membunuh para ulama. Bu, Pak. Gubernur zalim. Tahu sahabat Az-Zubair ibnul Awam? Kenal nggak Bapak? Bukan Az-Zubairnya, Abdullahnya, Abdullah ibnu Zubairnya. Lupa, punten nih saya masalah. Az-Zubair ibnul Awam siapanya Rasul? Az-Zubair itu suaminya Asma. Asma itu kakaknya Aisyah. Nah, berarti Az-Zubair siapa? Iparnya Aisyah ya. Az-Zubair ini punya anak namanya Abdullah, berarti keponakannya Aisyah. Ya, keponakannya Rasul ya. Abdullah ibn Zubair, sahabat, dibunuh oleh Hajjaj, Pak.
Ini Hajjaj bin Yusuf ini. Oh, saking zolimnya para manusia datengin Anas bin Malik ngadu. Ya, wahai sahabat Rasul, bagaimana ini pemimpin yang zalim, gubernur yang zalim? Saya tanya Pak jawabannya. Anas nyuruh demo nggak? Hah? Udah paham belum alur ceritanya? Jadi di zaman sahabat Anas bin Malik masih hidup, ada pemimpin yang zalim. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf. Manusia ya tabiin berarti ya. Ketemu Anas bin Malik lapor. Saya tanya, Anas bin Malik suruh demo nggak? Enggak. Malah menyampaikan satu hadis. Ya, kata Anas bin Malik, isbiru, sabar kalian, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sabar. Kenapa? Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Bener nggak? Masih inget nggak foto piye? Cek penak zamanku toh. Masih inget nggak? Ada benernya nggak? Ada benernya. Nih hadisnya nih. Paham maksud saya, Pak? Hah? Jadi bukan karakter Islam pemimpin salah diganti, pemimpin salah diganti. Bukan. Yang benar apa? Dinasehati. Saya tanya, kalau pemimpinnya diganti, apakah jamin yang ganti itu jauh lebih baik? Nggak jamin. Ya, kita bukan ngomongin siapa-siapa ya. Lagi ngomongin apa nih? Hajjaj bin Yusuf. Ya, subhanallah. Lihat apa yang terjadi telah terjadi. Anas bin Malik nyampaikan seperti itu. Anas bin Malik bilang, sami'tuhu min nabiyyikum. Aku mendengar hadis ini dari nabi kalian. Jadi bukan ucapan Anas bin Malik. Ya. Jadi kalau kita ketemu pemimpin yang zalim, apa sikap kita? Sabar, nggak ada pilihan lain. Termasuk pemimpin siapa? Suami yang ngelihat status WA saya, ya, Ustaz Syafiq cerita, ya, ada yang buka nggak? Oke, saya ceritain di sini ya. Jadi ada acara TV seorang syekh umurnya 90 tahun, kasih kesempatan tanya jawab, bebas, kota mana aja bisa telepon. Ada seorang ibu, Syekh, suami saya zalim Syekh, suka KDRT, suka mabuk, ya. Terakhir tadi malam, saya lagi baca Quran. Suami saya datang, Qurannya disobek, Syekh. Anaknya 4. Tanya, ibu tinggal sama siapa? Kalau ibu cerai gimana? Ya, anak-anak saya ikut abinya lah. Abinya punya uang banyak. Saya udah nggak punya siapa-siapa. Tahu nggak jawab Syekh itu apa? Ibu sabar. Sabar, sambil doakan terus suaminya. Sabar, doain. Apa yang terjadi? Setahun berlalu, Pak. Syekh itu masih buka acara itu yang sama. Ibu yang sama telepon. Syekh, antum kenal sama Ana nggak? Ya enggak lah. Ketemu aja enggak kan? Nah, siapa ya anti gitu kan? Ana yang tahun lalu telepon Syekh. Yang Ana bilang suaminya pemabuk, anak Ana ada 4 gitu. Terus Syekh nyuruh sabar kan? Alhamdulillah Syekh, suami saya sekarang kalau subuh suami Ana yang buka pintu masjid. Allahu Akbar. Tahu nggak pikiran Syekh itu apa? Kalau jadi cerai, pemabuknya jadi 5, Pak. Anaknya ikut bapaknya. Lu lihat subhanallah. Nah, ini kadang-kadang kita butuh wejangan dari orang yang senior, yang cara berpikirnya itu lebih dalam, lebih tajam. Coba kalau nanya ke sembarang orang, ya kan? Suami pemabuk ngapain dipertahankan? Ya nggak? Udah nggak tahu ujungnya nanti di kedepannya bagaimana, kan? Lihat Syekh ini mikirnya dalam. Kalau ibu cerai, anak ibu ikut bapaknya, jadi pemabuk semua. Ibu juga nggak tahu siapa yang nafkain, bener nggak? Wah, lihat, buah dari apa? Kesabaran. Kadang-kadang memang istri itu diuji suaminya
kurang bisa kurang lurus lah bahasanya ya. Tapi Syekh tadi bilang ibu sabar, doakan suaminya, layani suaminya dengan baik. Akhirnya berbuah, ada hasilnya ya, subhanallah. Bayangin Pak, sampai tahap apa tadi? Salat subuh, yang buka masjid siapa? Suaminya yang buka masjid ya, subhanallah. Itu apa? Habis. Ya udah, ini satu hadis lagi. Insya Allah kita sampaikan pertemuan yang berikutnya ya, insya Allah. Sambil nanti kita masuk ke bab mujahadah. Apa artinya mujahadah? Bersungguh-sungguh. Ya, tadi kan bersegera dalam kebaikan, kemudian nanti pertemuan selanjutnya tentang mujahadah. Cukup ya Bapak Ibu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.